Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dengan NPM 2017051007 kelas A S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 12 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Materi yang dibahas ialah push down otomata atau PDA. Untuk definisinya, PDA adalah mesin otomata dari TBBK yang diimplementasikan dengan stack sehingga hanya terdapat operasi push dan pop. Stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Sebuah stack selalu memiliki top of stack dan elemen-elemen stack itu yang akan masuk ke dalam stack dengan metode push dan akan keluar dari stack dengan metode pop. PDA bisa pula dianggap sebagai FSA yang dilengkapi dengan stack. Sebuah PDA yang menerima suatu input selain bisa berpindah state juga bisa melakukan operasi pada stack. Dan yang terakhir, kondisi atau konfigurasi PDA ini pada suatu saat akan dinyatakan dengan stage atau stack. Agar dapat menggunakan model otomata pada bahasa konteks free, maka diperlukan yang pertama itu sebuah stack atau memori pushdown yang dapat menyimpan sederetan simbol dengan panjang yang sebarang dan tak berhingga. Yang kedua, selama proses pembacaan simbol pada stack, simbol teratas pada sebuah stack PDA memiliki kemungkinan sebagai berikut. Stack tidak dapat diubah atau simbolnya juga pada stack teratas akan dihapus atau pop dan digantikan dengan simbol yang lain atau push. Juga ada kemungkinan stack tidak dapat dibaca. Selanjutnya yaitu jenis transisi PDA. Pada PDA terdapat dua jenis transisi atau delta. Lambangnya segitiga ini. Yang pertama, transisi dengan memakai suatu simbol input. Yang pertama, transisi dengan memakai suatu simbol input atau lambangnya seperti ini, seperti huruf Y. Bergantung pada simbol input, simbol pada top stack dan stage, terdapat sejumlah pilihan yang mungkin. Transisi setiap pilihan terdiri dari stage berikutnya dan simbol-simbol itu atau satu atau beberapa atau kosong untuk menggantikan simbol pada top stack. Transisi atau simbol ini penggantiannya simbol pada top stack bisa berupa push untuk satu atau beberapa simbol, bisa berupa pop untuk simbol kosong. Transisi setelah membuat pilihan, kemudian PDA membaca simbol input berikutnya. Untuk yang kedua, disebut transisi epsilon, mirip dengan yang pertama kecuali dilakukan tanpa membaca input. Transisi ini memungkinkan PDA memanipulasi isi stack atau berpindah stage tanpa membaca simbol input. Selanjutnya yaitu definisi formal PDA. Sebuah PDA dinyatakan dalam 7 tuple atau 7 tuple. Nah, ini M sama dengan ini ada 7 tuple atau lambangnya ada Q, sigma, 2, delta, S, F, Z. Atau penjelasannya, Q itu sebagai himpunan state, sigma sebagai himpunan simbol input, 2 itu sebagai simbol-simbol tumpukan atau stack, dan delta sebagai fungsi transisi, S sebagai stage awal atau F himpunan anggota Q, F itu sebagai himpunan final stage, F himpunan anggota Q, Z itu sebagai simbol awal tumpukan atau top of stack, Z himpunan anggota 2. Selanjutnya yaitu ada komponen PDA. Yang pertama di sini ada input atau masukan dan dia itu akan mengarah ke final stage control. Dan di sini final stage control ini akan masuk ke dalam stack. Fungsinya untuk dia kesini ini untuk menghitung beberapa jumlah tumpukan yang ada di dalam stack ini. Dan sehabis itu dia akan kembali lagi, lalu dia akan menerima atau menolak. Nah, maka di sini ditulis dengan accept atau reject. Dan perlu diingat, finite stage control membaca input satu simbol pada suatu waktu. Selanjutnya ini merupakan contoh. Jika diketahui bahasa sebagai berikut, L sama dengan W, S$, W, RW,
himpunan sebagian A, B, C, D, asterisk, di mana sigma sama dengan A, B, C, D, $. Pushdown otomata akan mengenal sebuah bahasa dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada sebuah word atau lambangnya itu W dibaca dari kiri ke kanan, dan yang kedua itu sebuah otomata yang memiliki dua buah stage. Yang stage pertama itu digunakan untuk menyimpan bagian pertama dari word, dan stage 2 mengecek bagian kedua dari word. Untuk langkah-langkahnya, stage yang pertama itu selama simbol $$ belum dibaca, masukkan atau push simbol kapital atau huruf besar. Untuk setiap simbol yang dibaca ke dalam stack, yaitu A akan menjadi A kapital, dan B akan menjadi B kapital, dan seterusnya. Jika simbol $$ ini dibaca, maka stack tidak terjadi perubahan dan akan berpindah ke stage 2. Stage 2, lakukan pengecekan untuk setiap simbol yang dibaca. Apakah ada kesesuaian dengan simbol kapital yang ada pada stack teratas? Jika ada, simbol kapital ini harus dihapus atau pop dari stack teratas. Jika antara simbol yang dibaca dengan simbol kapital pada stack tidak ada kesesuaian, maka tidak ada transisi atau pushdown otomata akan melakukan blok dan word tidak bisa diterima. Jika pada stage 2 ini selalu terjadi kesesuaian antara simbol yang dibaca dengan simbol kapital pada stack teratas, maka simbol terbawah dari stack pagar akan dihapus dengan pushdown otomata. Pushdown otomata akan menerima word tersebut ketika stack telah kosong. Seperti ini langkah-langkahnya. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh lagi. PDA untuk menerima language, saya menuliskan L sama dengan WCW, maka R W dalam 0 plus 1 asterisk, dengan empty stacknya adalah sebagai berikut. M sama dengan Q1 Q2 0 1 C M B H delta Q Q1 M himpunan kosong. Seperti ini contohnya. Dan selanjutnya di mana delta didefinisikan sebagai berikut. Untuk persamaan pertamanya, delta Q1 0M sama dengan Q1 BM. Untuk persamaan keduanya ada delta Q1 0B sama dengan Q1 BB. Untuk persamaan ketiganya ada Q1 0H Q1 BH. Yang persamaan keempatnya ada Q1 CM Q2 M. Untuk persamaan kelimanya 1 C B Q2 B. Untuk persamaan keenamnya ada Q1 C H Q2 H. Untuk persamaan ketujuhnya Q2 0 B. Di sini ya Q2 dan himpunan sebagian. Untuk persamaan ke-8-nya ada Q2 himpunan sebagian M Q2 himpunan sebagian. Untuk persamaan ke-9-nya ada Q1 1 M Q1 HM. Untuk persamaan ke-10-nya ada Q1 1 B 1 HB. Untuk persamaan ke-11 ada Q1 1 H Q1 HH. Dan persamaan yang terakhir itu persamaan ke-12, yaitu ada Q2 1 H Q2 himpunan sebagian. Dan selanjutnya yaitu ada diagram transisi untuk PDA tersebut. Di sini ada dua inputan, yaitu ada Q1 dengan Q2. Q1 sendiri bisa bertransisi ke dalam dirinya sendiri dengan stage, yaitu ada 0M atau BM, 0B atau BB, 0H atau BH, dan 1 di sini ada 3 yaitu M atau HM, B atau HB, H atau HH. Selanjutnya Q1 juga bisa bertransisi ke Q2 dengan stage yaitu C, M atau M, C, B atau B, C, H atau H. Selanjutnya Q2 juga bisa bertransisi ke dalam dirinya sendiri dengan stage yaitu 0B atau epsilon, 1H atau epsilon, dan epsilon M atau epsilon. Seperti ini diagram transisi untuk pada PDA itu. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.